jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ceritanya. Singkat cerita, kita kembali saat Madin hilang ketika mengembala kambingnya beberapa waktu sebelumnya. Dia di hutan dekat dengan aliran sungai Cisadane. Ketika itu berita tak pulangnya Madin ke rumah bersama kambing-kambing gembalanya menjadi kegemparan seluruh warga desa. Kedua orang tua Madin pun ikut panik dan menangis demi mengetahui Madin tak pulang hingga larut malam. Setelah disepakati oleh beberapa pemuka desa, akhirnya rombongan sesepuh desa dibantu beberapa pemuda menyusul dan mencari Madin ke tempat biasa ia mengembalakan ternaknya. Memang tak begitu sulit menemukan tempat itu, tapi para penduduk tak menemukan Madin. Hanya 4 ekor kambingnya saja yang ada di sana. Setelah dijelajahi area hutan di sekitar tempat itu, nyatanya para penduduk tak menemukan juga jejak Madin. Akhirnya mereka pulang dengan hanya membawa 4 ekor kambing saja. Sesampainya di rumah, kedua orang tua Madin hanya mampu menangis dan tak bisa berbuat apa-apa. Namun belakangan diketahui kalau Madin sesungguhnya anak angkat kedua orang tua itu. Dulu mereka tak punya anak, sehingga Madin diangkat sebagai anak. Setelah mengangkat Madin sebagai anak, barulah ibu Madin mengandung ketiga anaknya yang lain. Baru keesokan harinya, seorang penderes getah karet mengabarkan penemuan seorang mayat di semak-semak di tengah hutan dengan penuh luka. Mayat itu tak lain adalah Madin. Para penduduk mengira dan diperkuat oleh analisis dokter jika Madin tewas karena diserang binatang buas. Hal itu ditandai beberapa luka serundukan binatang dan beberapa helai bulu babi hutan yang masih menempel di kaosnya. Berita kematian Madin makin membuat gempar desa. Bahkan ibunya beberapa kali jatuh pingsan. Entah pura-pura pingsan atau memang dia menyesal karena telah melakukan semua itu demi kekayaan. Yang pasti saat itu juga jenazah Madin langsung dikuburkan. Selama waktu berjalan kematian Madin sedikit demi sedikit mulai hilang dari ingatan seluruh warga desa. Setelah 15 tahun sejak kematian Madin, warga desa pun benar-benar lupa dengan kisah tragis seorang anak rajin itu. Bahkan saat ayahnya meninggal, kabar tentang Madin sudah dilupakan orang. Beberapa hari setelah ayahnya meninggal, kegemparan luar biasa kembali terjadi di desa itu. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki setengah baya yang mengaku bernama Madin. Anak yang dikabarkan meninggal dunia 15 tahun lalu akibat diseruduk babi hutan. Tak ada yang percaya jika dia benar-benar Madin yang sudah mati. Namun sejumlah warga desa yang menjadi saksi peristiwa 15 tahun silam itu mulai percaya. Hal itu ditandai dengan beberapa tanda, di antaranya kaos yang dipakai Madin ketika hilang dulu. Walau kini sudah hampir hancur dan terasa kesempitan, begitu juga celananya yang sudah kompang-kamping. Namun masih dikenakan oleh Madin. Akhirnya sebagian penduduk percaya jika itu benar-benar Madin. Acara selamatan pun digelar dan dari sinilah awal kisah ini meluncur dari mulut Madin sendiri. Walaupun begitu, tak sedikit pula orang yang takut berdekatan dengan Madin yang dibilang mayat hidup. Mengapa hal itu bisa terjadi dan siapakah yang mati itu? Saat Madin masih berada di alam siluman babi yang menurutnya hanya 6 bulan itu, padahal yang sesungguhnya sudah selama 15 tahun. Tiba-tiba ada kegaduhan di istana babi. Rumah besar mbak istana itu tiba-tiba bergetar hebat seperti gempa. Orang-orang berlarian menyelamatkan diri termasuk Madin.
Dalam pelarian di antara guncangan tanah, telinganya mendengar sebuah lagu yang pernah didengarnya walau dia sudah sangat lupa. Ketika dia mendengarkan dengaran sesama, Madin baru ingat jika lagu itu ternyata suara azan, petanda ajakan sholat. Dalam kepanikannya, dia mengikuti suara dan menirukan adzan itu dengan linangan air mata. Bumi makin bergoncang hebat. Tanah di sekitarnya seperti bertambangan ditiup topan. Tiba-tiba terdengar gemuruh seperti topan menerjang yang meluluhkan tempat itu hingga Madin jatuh dalam kegelapan. Nah, di saat kesadarannya kembali, dia sudah berada di tengah hutan dan tak jauh darinya dia menemui orang tua bersorban yang ternyata orang inilah yang memandangkan adzan ini. Begitu selesai, Madin segera merangkak dan memanggil orang tua bersorban itu. Orang tua tersebut seperti kaget dan bingung seperti halnya Madin. Menurut penuturan orang tua itu, dia mencari seorang bocah perempuan yang konon diculik dalam lembut hutan karet ini. Tapi yang muncul justru Madin. Namun orang tua bijak tersebut sudah mulai menangkap arti semua ini dengan menyebut kebesaran Allah. Madin diantaranya ke tepi hutan dan menyuruhnya pulang. Siapakah gerangan orang tua ini? Ternyata orang tua tersebut adalah Haji Sapri, warga desa jauh yang diminta tolong oleh keluarga si bocah perempuan yang hilang itu untuk menemukan putrinya yang lenyap secara misterius. Dengan kelebihan yang dimiliki serta karomah yang ada pada Haji Sapri, dia memastikan jika bocah perempuan itu hilang di sekitar tempat ini. Maka tempat munculnya Madin di tengah hutan karet inilah Haji Sapri berdoa serta mengumandangkan adzan. Namun tanpa diduga dia justru menemukan Madin. Padahal tujuan semula Pak Haji adalah ini adalah sebuah mukjizat Allah bagi umatnya yang beriman, dan Haji Sapri adalah salah satu umatnya yang diberi karomah. Cetus Madin mengenang Haji Sapri yang telah meninggal beberapa waktu silam. Bukan itu saja, belakangan ternyata atas kuasa Allah pula bocah itu pun ditemukan lewat Haji Sapri. Bocah itu ternyata dibawa makhluk halus di tepi hutan dekat dengan jalan raya, tepatnya di demi penunggu pohon tembesi. Madin pun baru mengetahui jika kematiannya adalah karena ditumbalkan oleh orang yang silau akan dunia. Ternyata orang tua angkatnya memuja siluman babi demi kekayaan. Semoga peristiwa ini mengajarkan suatu hikmah bagi kita akan kebesaran Allah, dan janganlah sekali-kali berbuat syirik padanya. Itulah cerita untuk malam hari ini. Jika kalian suka, tinggalkan like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.